Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Jadi di sini saya izin untuk menginterview Ibu untuk tugas Citizen Project Pancasila dari MKWK itu. Nah, oke, jadi pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah sesuai dengan pengenalan nilai Pancasila? Sistem demokrasi di Indonesia saat ini hampir 70% sudah sesuai dengan pengenalan Pancasila, khususnya kebebasan berpendapat, yaitu sila keempat ya, berkaitan dengan kebenaran, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, dan desa pada saat ini kondisinya memang sudah sesuai dengan dan mengamalkan sila keempat. Baik. Terus pertanyaan kedua, menurut pendapatnya Ibu, bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Kebebasan berpendapat pada saat ini, khususnya di era ini sudah sangat bebas sekali ya, bebas setiap warga negara, setiap warga negara maupun setiap rakyat Indonesia itu bebas untuk mengeluarkan aspirasi kepada pemerintahan di Indonesia. Baik. Lalu pertanyaan nomor 3, menurut pendapatnya Ibu, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat? Untuk partisipasi partai politik itu menurut saya masih di ranah 50% ya, untuk berperan menjadi jawaban atas keinginan masyarakat, karena mungkin beberapa kendala yang didapatkan ketika mengimplementasikan apa yang dimau oleh rakyat Indonesia. Baik, pertanyaan keempat, menurut pendapatnya Ibu, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Tantangan terbesar sistem demokrasi Indonesia yang pertama itu adalah dari segi pendidikan ya. Pendidikan masyarakat warga negara Indonesia itu yang masih belum mencapai target ya, dan masih banyak rakyat-rakyat yang pendidikannya masih di bawah sarjana ya, sehingga mereka itu dalam mengeluarkan aspirasi itu sifatnya adalah anarkis seperti itu. Baik, lalu pertanyaan kelima, menurut pendapatnya Ibu, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Untuk partisipasi aspirasi masyarakat itu tentang pemilu pada saat ini itu sudah sangat terbuka ya. Jadi mereka bebas untuk mengeluarkan pendapatnya dan bebas memilih presiden dan wakil presiden secara jurdil adil. Oke. Baik, lalu pertanyaan keenam, menurut pendapatnya Ibu, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi pemilu? Demokrasi pemilu, partisipasi Generasi muda itu sudah masih di angka 70% sampai 80% ya. Jadi masih ada gap 20% di mana di para generasi muda itu kan dituntut untuk menciptakan inovasi-inovasi yang lebih baik, sehingga bukan hanya berpendapat saja tetapi harus menjadi solutif dari setiap perubahan yang ada di pemerintahan kita. Baik. Lalu pertanyaan ketujuh, menurut pendapatnya Ibu, seberapa besar tingkat kepercayaan Ibu terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia, serta penjelasannya, Bu? Kalau untuk tingkat kepercayaan saya terhadap pemerintahan di Indonesia itu di angka 80% ya, 80%. Karena kenapa? Karena mungkin masih ada rakyat-rakyat yang ataupun masih ada pemimpin-pemimpin yang bertindak tidak sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pemerintah, sehingga tingkat kepercayaannya 20% itu merupakan gap terhadap pemimpin yang tidak mengemban amanah dengan sangat baik.
Baik. Dan pertanyaan terakhir, menurut pendapatnya Ibu, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Nah, generasi muda itu harus harus bukan hanya sebagai aspirasi saja, tapi harus menciptakan sesuatu yang membangun dan berkontribusi terhadap pemerintahan di Indonesia. Jadi dalam memberikan aspirasi boleh, tetapi memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia sendiri. Jadi perannya itu masih sekitar di angka 70-80%. Untuk aspirasi oke, tapi untuk implementasi masih belum. Masih kurang ya? Masih kurang. Baik, ya, sepertinya itu saja pertanyaannya Bu. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diinterview. Kurang lebihnya kalau saya ada salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih Bu. Iya, terima kasih.